بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan, ini sesi yang ke-6, yaitu pembahasan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala, namun Allah dekat, Allah bersama makhluknya. Pada pembahasan yang lalu di halaman 393 disimpulkan bahwasanya ahli sunnah wal jamaah menetapkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala dengan 5 pendalilan. Dalil dari Al-Quran, dalil dari As-Sunnah, dalil dari ijma' para as-salafus salih, lalu dalil dari akal, dan dalil dari fitrah atau secara naluri, bahwa Allah adalah zat yang maha di atas, Allah zat yang maha beristiwa di atas arasy-Nya. Lalu kemarin setelah kita sebutkan bahwasanya orang-orang yang mengingkari ketinggian Allah secara zatnya, ini mereka mengingkari Allah itu tinggi secara zatnya. Jadi mereka menetapkan ketinggian Allah namun secara sifat. Jadi Allah itu maha tinggi, maha agung, ya, secara sifat. Adapun zatnya mereka mengatakan, ada yang mengatakan Allah di mana-mana, ada yang Allah mengatakan mawjud bila makan, ada tanpa tempat. Jadi enggak ada tapi enggak bertempat. Ini keliru. Bahwasanya zat Allah Subhanahu wa taala berada di atas, Allah istiwa di atas arasy-Nya. Ya. Dan Allah bersama makhluknya secara ilmunya. Dan nanti akan kita bahas pada pembahasan ma'iyatullah, ya. Yaitu Allah bersama makhluknya. Baik. Kemudian kita lanjutkan, kita baca kitabnya. Baik. Berkata Syekh rahimahullahu taala, "Walladzina ankaru 'uluwallah azza wa jal bidzatihi yaqulun." Dan orang-orang yang mengingkari ketinggian Allah Azza wa Jal secara zatnya, yakni yang mengingkari ketinggian zat Allah Azza wa Jal, yaqulun, mereka mengatakan, "Law kana fil 'ulu bi dzatihi kana fi jihah." Kalau seandainya Allah itu tinggi secara zatnya, ya berarti Allah berada pada suatu arah. Wa idza kana fi jihah, dan kalau Allah ada pada suatu arah, kana mahdudan wa jisman wa hadha mumtani', maka ini adalah berarti Allah terbatasi dan berarti Allah itu berjasad, ya, dan ini adalah hal yang mumtani', ini hal yang tidak mungkin. Taib, wal jawabu an qaulihim, dan jawaban atas perkataan mereka atau keyakinan mereka ini, perhatikan, innahu yalzam ay yakuna mahdudan wa jisman, yakni kata mereka bahwasanya Allah itu kalau menetapkan di atas, berkonsekuensi Allah itu mahdud, berkonsekuensi Allah itu terbatas, dibatasi, dan Allah itu berjasad. Ya, naqulu, maka kita katakan jawaban atas mereka ini. Awalan, yang pertama, la yazuz ibtalu dalalatin nusus bimisli hadhihi ta'lilat. Ya, yang pertama, tidak boleh membatalkan kandungan nas-nas, ya, bimisli hadhihi ta'lilat, dengan alasan-alasan seperti ini. Tidak boleh. Ketika dikatakan Allah di atas, Allah maha tinggi, Allah di atas makhluknya, Allah SWT beristiwa di atas arasy-Nya,
Lalu katanya konsekuensinya adalah Allah berjasad, Allah terbatasi. Ini tidak boleh. Membatalkan nas yang sudah jelas dengan alasan-alasan yang justru ini adalah merupakan alasan yang kabur, tidak jelas. Nas jelas, sementara alasan belum tentu benar. Walau jajah hadza, seandainya boleh hal ini, la amkana, maka akan memungkinkan kullu syakhsin, setiap orang, ya, la yuridu ma yaqtadhihi nas, yang tidak mau atau tidak setuju dengan apa yang terkandung pada nas, ya. Jadi kalau ada orang misalnya nas dalil mengatakan Allah Subhanahu wa taala, ya, di atas langit, lalu dia tidak setuju dengan itu, lalu dia buat alasan, sehingga setiap orang, kalau ini dibenarkan, nanti setiap orang akan membuat an yu'allilahu bimithli hadhil ilal alilah, ya. Maka semua orang nanti akan membuat alasan, bahkan bisa jadi menolak syariat, ya, menolak syariat, seperti alasan-alasan yang sangat cacat ini, gitu. Contoh misalnya, kalau ada orang yang nggak suka misalnya dengan pelarangan riba, ditolaklah ayat-ayat riba. Dia membuat alasan-alasan riba ini kan baik, menolong orang miskin atau yang semisal. Akan kacau akhirnya para jemaah. Maka ini sangat kuat sekali, ya, jawaban Syekh di sini. La yazuju ibtalu dalalati nusus misli hadhihi ta'lilat. Walau jajah adalah amkan kullu syakhsin la yuridu ma yaqtadihi nas an yu'allilahu bimithli hadhihi al-alilah. Tidak boleh kita membatalkan dalil nas Al-Quran atau sunnah yang sudah jelas dengan alasan-alasan seperti ini. Karena kalau dibolehkan, orang akan membantah dalil dengan akal, dengan alasan akhirnya. Karena kalau dibolehkan, maka akan memungkinkan setiap orang yang tidak suka, tidak menginginkan kandungan dari dalil untuk membuat alasan-alasan seperti alasan yang sangat cacat ini. Nah, fa idza kana Allah, maka sekarang apabila Allah Azza wa Jalla asbata li nafsihi al-'ulu, apabila Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk dirinya kemahatinggiannya, al-'ulu, yakni Allah di atas, wa rasuluhu, dan juga rasulnya sallallahu alaihi wasallam asbata lahu al-'ulu, menetapkan bagi Allah juga al-'ulu, dan wasalafus salih, dan juga para salafus salih, para sahabat, para tabi'in, asbatu lahul ulu, menetapkan bagi Allah sifat al-ulu, maka fala yakbal an ya'tiya syakhsun wa yaqul, maka tidak, atau wala yukbal, tidak diterima, an ya'tiya syakhsun, datang seseorang lalu mengatakan wa yaqulu la yumkin an yakuna ulu dzat, lalu datang orang yang Allah menetapkan, Rasul menetapkan, salafus saleh menetapkan ketinggian Allah secara zatnya, Allah tinggi di atas. Lalu datang orang, oh tidak bisa, tidak masuk akal, tidak bisa. Jadi ditolaknya nas, ditolaknya perkataan Allah, ditolaknya perkataan Rasul, ditolaknya kesepakatan para salaf. Lalu dia mengatakan la yumkin an yakuna ulu zat, tidak mungkin Allah itu tinggi secara zat, yang lalu kana ulu zat la kana kada wa kada. Karena kalau sesungguhnya ulu Allah, ketinggian Allah secara zat, nanti akan begini dan begitu konsekuensinya. Seperti tadi kata mereka, Allah berjasad, dan siapa yang bilang ini? Gitu. Sama halnya kalau misalnya zina haram, lalu datang orang yang tidak suka, inginnya berzina, dia mengatakan gak bisa zina diharamkan. Ini hanya sekedar contoh dalam cara berpikir orang-orang yang mengingkari ketinggian Allah, lalu membuat konsekuensi-konsekuensi sampai dia tolak nas. Sama halnya ada orang yang suka berzina, lalu datang ayat larangan zina, lalu dia mengatakan oh tidak bisa, zina itu tidak harus haram, karena zina itu juga bermanfaat. Misalnya kalau ada janda yang kesepian, janda ditinggal mati suami, kan kasihan tuh kesepian, maka nggak apa-apa kita bantu dia untuk menghibur dia, ya, masuk rumahnya berduaan. Na'udzubillah. Sama seperti itu. Jadi membantah dalil yang sudah jelas tegas dibantah oleh apa? Oleh konsekuensi-konsekuensi yang tidak jelas, yang kabur, bahkan batil. Ya. Sekarang yang kedua, tsaniyan,
naqul, kita katakan, kata Syekh, in kana ma dzakartum laziman li itsbatil ulu luzuman sahihan falnaqul bihi. Ya. Kata Syekh, in kana ma dzakartum, ya, jika apa yang kalian sebutkan itu laziman, ya, sebuah konsekuensi, ya, sebuah konsekuensi li itsbatil ulu, ya, li itsbatil ulu, untuk menetapkan ketinggian, luzuman sahihan, yaitu sebuah konsekuensi yang benar, falnaqul bihi, maka kita pun yang mengatakan demikian. Artinya kalau konsekuensi itu benar, ya tidak masalah, kita pun setuju. Li'anna lazima kalamillahi wa rasul haq, karena konsekuensi perkataan Allah dan Rasulnya pasti benar. Id anna Allah Ta'ala ya'lam ma yalzam min kalamihi, karena Allah Ta'ala maha tahu apa yang menjadi konsekuensi dari perkataannya. Falau kanat nususul ulu, maka seandainya nas-nas tentang ketinggian Allah itu tastalzimu ma'nan fasidan, berkonsekuensi makna yang rusak, ya, makna yang rusak, makna yang tidak benar, ya, maka niscaya Allah labayannahu, niscaya Allah akan menjelaskannya, ya. Falau kanat nususul ulu tastalzim ma'nan fasidan labayannahu walakinnaha la tastalzimu ma'nan fasidan. Akan tetapi konsekuensi dari kalam Allah dan kalam Rasul tidak berkonsekuensi makna yang rusak, ya. Itu yang kedua. Salisan, yang ketiga sekarang, summa naqulu, kemudian kita katakan, kata Syekh, ma huwal had wal jismu alladhi ajlabtum alaina bi khailikum wa rijlikum fiha. Kata Syekh, apa yang dimaksud dengan batasan Allah terbatasi dan dimaksud dengan jasad Allah berjasad? Kalau konsekuensi ini, kalau menetapkan ketinggian Allah, Allah berjasad, apa yang dimaksud dengan had? Apa yang dimaksud dengan batasan ini? Apa yang dimaksud dengan jasad? Alladzi ajlabtum alaina bi khailikum wa rijlikum fiha, yang kalian menyerang kita, ya, dengan sekuat tenaga, dengan mengerahkan segala daya upaya, seolah-olah menyerang. Gak boleh mengatakan Allah terbatasi dan tidak boleh mengatakan Allah punya jasad. Apa yang dimaksud dengan al-had dan al-jisim dulu? Maka ini diperinci para jemaah. Karena ada orang di antara mereka yang mengingkari ketinggian Allah, ya, dan mengingkari sifat-sifat yang banyak sekali. Itu di antaranya ketika mereka tanya kepada kita, apakah Allah berarah, jihah, ya? Termasuk juga apakah Allah bertempat, termasuk juga apakah Allah Subhanahu wa taala berarah dan memiliki tempat, atau Allah berjasad, ya. Maka ini perlu kita minta perincian sama mereka. Apa yang dimaksud dengan batasan? Kalau batasan maksudnya Allah Subhanahu wa taala dibatasi oleh makhluk, maka ini mustahil. Kalau Allah yang maksud Allah berarah, yakni Allah ala di arah kiri kanannya makhluk, apalagi di bawahnya makhluk, ini mustahil. Kalau dimaksud dengan tempat, yakni Allah Subhanahu wa taala bertempat, yang mana Allah Subhanahu wa taala dinaungi, diliputi oleh tempat, maka ini mustahil. Tapi kalau yang dimaksud jasad, yakni wajah Allah, jasad yakni sifat-sifat Allah secara dzatiyah, yakni maknanya tangan Allah, jari Allah, tidak masalah kita katakan ya Allah berjasad kalau itu yang dimaksud. Ya. Kalau itu yang dimaksud. Demikian pula kalau misalnya yang dimaksud dengan tempat, bukan berarti Allah diliputi tempat, tapi tempat yang maksudnya Allah berada di atas arasnya, maka kita katakan iya Allah bertempat, yakni Allah berada di atas aras. Kalau yang dimaksud dengan arah, yakni Allah berada di arah, bukan kiri kanan bawah, tapi arah, yakni arah jihah, jihatul ulu, ini Allah berada di atas, arah atas, maka kita katakan iya Allah berada di arah atas. Karena tempat, jisim, ini adalah perkara-perkara yang tidak ditetapkan oleh Allah dalam Quran, tidak pula dinafikan oleh Allah dalam Quran. Maka jika dikatakan Allah memiliki tiga hal tadi, Allah disifati arah, disifati makan atau tempat, ya, al-makan ini tempat, bukan makan nasi, makan ini tempat, al-jihah yani arah,
dan Allah disifati dengan al-jism min jasad, maka perlu diperinci kepada yang bertanya tadi. Apa yang dimaksud? Apa yang dimaksud dengan yang kalian katakan arah, tempat, dan jisim atau jasad? Makanya mereka sangat menjauhi kata-kata jasad ini. Sehingga kata mereka, kita mengingkari sifat Allah tersebut dan mentakwil dengan makna lain. Karena kalau dikatakan Allah memiliki sifat-sifat tersebut, berarti maknanya Allah berjasad. Maknanya Allah berjasad. Ya. Baik. Kemudian, kalau dikatakan Allah memiliki sifat-sifat tersebut, berarti maknanya Allah berjasad. Baik. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, kita baca lagi. Ya. Sekarang yang ketiga. Salisan thumma naqulu ma huwa al-hadd wal jismu alladhi ajlabtum 'alaina bi khaylikum wa rijlikum fiha. Nah, jadi kita minta perincian. Kita katakan, ma huwal hadd wal jismu? Apa yang dimaksud dengan batasan? Wal jism atau jasad. Alladhi ajlabtum alaina bi khaylikum wa rijlikum fiha. Yang kalian menyerang kita habis-habisan. Yang kalian menyerang kita dengan mengerahkan sekuat tenaga, ya, agar menjauhi apa itu jisim dan apa itu al-had. Aturiduna bil hadi anna syai'an minal makhluqati yuhitu billah? Apakah yang dimaksud dengan al-had, batasan, adalah sesuatu dari makhluk ini meliputi Allah? Fahada batilun. Fahada batilun, maka ini adalah batil. Ini adalah batil. Kita tidak mengatakan kalau gitu. Ya, wa muntafin anillah, dan dinafikan dari Allah. Kalau itu had yang dimaksud. Yani makhluk meliputi Allah. Makhluk membatasi Allah. Ya. Misalnya disebut Allah istiwa di atas aras misalnya, ya. Allah tinggi, beristiwa di atas aras. Yani Allah dibatasi oleh aras. Ini arasnya lebih besar dari Allah. Ini konsekuensi batil. Kalau itu yang dimaksud dengan al-had, maka fahada batilun wa muntafin anillah. Ini batil dan dinafikan dari Allah. Mustahil bagi Allah. Kita tidak mengatakan itu dan tidak meyakini itu. Ya. Walaysa bilazim, dan bukanlah suatu keharusan min isbatil ulu lillahi, menetapkan ulu, ketinggian bagi Allah. Ya. Turiduna bil had, yani tidaklah suatu keharusan bahwasanya Allah itu terbatasi dalam menetapkan sifat ketinggian bagi Allah. Tidak harus demikian. Ya. Walaysa bilazim min isbatil ulu lillah. Dan ini bukan suatu hal yang harus berkonsekuensi seperti itu, apa yang kalian katakan tadi, dari menetapkan sifat ketinggian bagi Allah. Jadi kalau orang mengatakan Allah maha tinggi zatnya, oh nggak boleh karena itu berkonsekuensi Allah terbatasi. Ini batil. Dari mana konsekuensi ini kalian ambil? Tidak mengharuskan demikian. Menetapkan sifat ketinggian tidak mengharuskan. Makanya Ahlussunnah tidak mengharuskan ketika menetapkan sifat-sifat Allah mengharuskan menyerupakan Allah dengan makhluk. Tidak. Karena kita menetapkan sifat Allah yaliku bijalali, yang layak, yang sesuai dengan ketinggian, kebesaran Allah. Tidak seperti makhluk, kita tidak menyerupakan dengan makhluk. Ya. Taib. Au turiduna bil had, atau yang dimaksud oleh kalian dengan batasan, annallaha ba'inun min khalqihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ba'inun min khalqihi. Ya. Atau yang kalian maksudkan dengan batasan itu bahwasanya Allah ba'inun min khalqi, ya, ghairu halin fihim. Allah Subhanahu wa taala tidak menyatu dengan makhluknya. Ghairu halin fihim, ya, dan tidak berada yakni pada mereka. Artinya Allah terbatasi itu apa yang dimaksud? Apakah tadi Allah diliputi, atau yang kedua ini Allah ba'in min khalqihi, ya, ghairu halin fihim? Maka kalau ini yang dimaksud, yani Allah tidak menyatu dengan makhluknya, Allah tidak berada
yakni menyatu dengan makhluk, fahada haq min haitsu ma'na, maka ini benar kalau dari sisi makna ya benar. Walakin la nutliqu, akan tetapi kita tidak memutlakan, la nutliqu, ya, tidak memutlakan lafdhu nafyan wala isbatan, tidak memutlakan lafaz itu baik ketika penafian atau penetapan. Jadi perlu diperinci apa maksud al-had. Sama halnya berarti dengan tadi, kalau dikatakan apakah Allah berjasad, kita tidak mengatakan tidak pula mengatakan iya, mutlak tidak, tapi dirinci apa yang jasad yang dimaksud, apa had yang dimaksud, apa arah yang dimaksud. Ya, kenapa li'adam wurudi dzalik? Karena tidak ada datang keterangan di Quran atau di hadis tentang Allah itu berhad atau terbatasi, atau Allah berbatas, atau Allah berjasad, atau Allah berarah, atau Allah bertempat. Tidak ada ditetapkan di Quran, tidak pula ditetapkan di hadis, tidak pula dinafikan di Quran, tidak pula dinafikan di hadis. Maka sifat yang tidak ditetapkan, tidak dinafikan, kita tidak memutlakan. Contoh misalnya hidung. Apakah Allah disifati punya hidung? Jangan hidung jauh-jauh, telinga saja. Apakah Allah disifati punya udhun, telinga? Maka lihat di Quran ada tidak? Di Quran tidak ditetapkan, di Quran tidak pula dinafikan. Maka jika demikian, kita tidak menetapkan dan tidak menafikan. Ya, tidak menetapkan, tidak menafikan. Nah, karena menetapkan yahtaju ila dalil. Menetapkan butuh kepada dalil, dan menafikan pun butuh kepada dalil. Ya, demikian. Taib wa ammal jismu fanaqul. Adapun kata kalian konsekuensi jisim atau berjasad, maka kita katakan madza turiduna bil jisim. Apa yang kalian maksud dengan jisim? Aturiduna annahu jismun murakkab min 'udmin wa lahmin wa jildin wa nahwi dzalik? Apakah yang kalian maksud bahwasanya jisim adalah yang dia susunan dari adanya tulang, adanya daging, adanya kulit dan yang semisal? Fa hada batil wa muntafin 'anillah. Maka ini batil. Dikatakan Allah punya tulang, punya, ini batil. Ini menyerupakan dengan makhluk. Dan ini muntafinanillah, dan ini dinafikan dari Allah. Lianna Allah laisa kamitslihi syai'un huwas samiul basir. Karena sungguhnya Allah tidak ada yang serupa dengannya sedikit pun, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Am turidun, atau yang kalian maksudkan bil jismi dengan jasad apa? Ma huwa qa'im bi nafsi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala qa'im bi nafsi. Allah berdiri dengan sendirinya. Muttasifun bima yaliku bi, yang disifati dengan sifat yang layak pantas dengannya. Fahada haq, maka ini adalah benar min haitsul mana, dari segi makna. Lakin la nutriqa lafdhu nafyan wala isbatan lima sabaqa. Namun kita tidak memutlakan. Kalau jisim yang dimaksudnya ini Allah memiliki wajah, Allah memiliki sifat-sifat tangan dan ditetapkan oleh Allah, maka kita katakan na'am. Tapi kalau yang dimaksud jisim tadi susunan ya tubuh dari tulang, daging, bahkan mungkin darah, urat dan semisalnya, rambut, bulu, hadza batil. Ini tidak benar. Jisim ya. Dan tidak mengharuskan, tidak berkonsekuensi kalau menetapkan sifat ketinggian Allah harus mengatakan Allah berjisim seperti itu. Ya. Baik. Wa kadzalik naqul fil jihad, demikian pula kita katakan fi jihad tentang arah. Hal turidun an Allah Ta'ala lahu jihah tuhitu bihi? Apakah yang kalian maksudkan Allah memiliki arah itu yang meliputi Allah? Fa hadza batil, maka ini juga batil. Walaysa bilazim min isbati uluwi, dan bukan keharusan seperti itu ketika menetapkan sifat ketinggian Allah. Atau am turiduna jihata uluwin la tuhitu billah, atau yang kalian maksud yakni dengan apa namanya jihah, ya, yakni arah ulu, arah ketinggian, la tuhitu billah, yang tidak meliputi Allah. Fahada haqqun, maka ini adalah benar. La yasihu nafyu anillah, tidak benar dinafikan dari Allah kalau ini jihah yang dimaksud. Ya, baik, insyaallah. Jadi ini bantahan kepada mereka
ketika mengingkari sifat ketinggian Allah katanya berkonsekuensi batil. Kita katakan tidak ada konsekuensi itu. Ya, karena semua kalam Allah tidak ada berkonsekuensi batil. Tidak ada perkataan Allah, perkataan Rasul itu yang akan berkonsekuensi batil. Kalau ada pasti dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini tidak mungkin. Maka apa yang dikatakan Allah berkonsekuensi baik semuanya. Tidak ada yang berkonsekuensi batil. Ya. Dan juga kita minta perincian apa jasad yang dimaksud, apa jisim yang dimaksud, apa arah yang dimaksud. Ketika kalian katakan kalau menetapkan sifat tinggi berkonsekuensi Allah berarah, Allah berjasad, apa maksudnya? Kalau Allah berjasad adalah yang memang maknanya benar, tidak masalah. Kita katakan Allah berjasad. Ya. Maka mereka suka menghina dengan kita ini katanya mujassimah, menetapkan sifat Allah mujassimah. Lah sahabat-sahabat menetapkan sifat Allah, sifat ketinggian, sifat wajah. Apakah para sahabat mujassimah? Para salafus saleh mujassimah? Ya. Nah, ini semua adalah hanya tuduhan-tuduhan yang tanpa dasar sama sekali. Demikian di poin yang ke-6 atau di sesi ke-6 ini, insyaallah kita lanjut di sesi berikutnya sampai selesai kepada pembahasan ini. Wallahu taala alam. Ya. Semoga apa yang dibahas bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.